Makanya kita mencari peluang sedikit mungkin, kalau mungkin bisa kan kita boleh masuk kan. Betul, ketika ada kesempatan disitulah ada jalan. Pengen cari wawasan baru yang lebih lain lagi. Makanya masuk ke kejaksaan meskipun tidak fashionnya, tidak skillnya di situ. Oke. Ekspedisi itu bagaimana rencananya? Rencana kemarin sudah sempat cari-cari untuk tempat. Ya kendalanya di sewa tempat. Itu yang lumayan. Beli tanah dong, orang kaya. Orang kaya. Lo budget deh. Kalau budget tamu ini. Terus itu kan yang lumayan kan sewa tempatnya. Kalau nggak salah itu sebulan hampir 30 ya. Wow, lumayan kan. Itu di daerah mana sih? Brebes, Semarang. Daerah B. Daerah Brebes. Nah, kan ada di situ. Kasih tahu nggak teman-teman? Ini rumahnya Brebes. Kendala di situ. Itu aja di Brebes. Seandainya ingin buka di Semarang, pasti lebih mahal. Lebih mehong. Kan kita maklum masih honorer. Masih low budget. Masih jadi guru honorer, belum PNS. Tapi ada rencana ingin menjadi PNS ya. Kalau rencana istilahnya apa tuh kalau PNS? Berarti ketika sertifikasi ASN singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Apa? Aparatur Sipil Negara. Sipil negara. Kalau jadi PNS sebenarnya ada niatan. Ada niatan di situ. Kemarin juga sempat coba, tapi nggak sesuai bidang sih. Saya ambilnya lain bidang. Apa itu? Jangan ini. Privasi. Saya berarti kan bisa, nanti saya potong ini. Kemarin ambilnya di kejaksaan mana? Kejaksaan. Rencana itu atau sudah mencoba? Sudah mencoba. Kemarin mencoba. Tapi ini tidak relate banget lah dengan jurusan A, tapi sesuai keinginannya ke situ. Tapi seandainya ada peluang nggak bisa sih, ya masalah sih bisa. Makanya kita mencari peluang sedikit mungkin, kalau mungkin bisa kan kita boleh masuk kan. Betul, ketika ada kesempatan disitulah ada jalan. Oke. Karena kan keselesaian bisa dari mana saja. Betul. Karena saya juga udah ibaratnya eksplorasi. Udah jenuh jadi seorang pengajar. Makanya pengen udah jenuh menjadi seorang pengajar. Karena apa? Karena pengajar tidak sejahtera dan kurang dihargai. Bukan hormat takdim untuk guru-guru ya Allah, mesti jangan seperti itu. Lanjut. Ya karena itu kurang dihargai. Udah bosan jadi jenuh jadi pengajar. Makanya pengen cari wawasan baru yang lebih lain lagi. Makanya masuk ke kejaksaan meskipun tidak fashionnya, tidak skillnya di situ. Oke. Boleh saya gimana edit video jurusannya pendidikan. Iya, tapi ada relate karena ada media. Nah, kan pendidikan juga bisa melalui media video kan. Betul sekali. Zaman sekarang udah jangan salah, konten edukatif banyak loh sekarang, bukan konten toksik. Banyak orang ngajar menjadi konten kreator juga banyak. Mereka sharing ilmu. Ini kan tentang konten kreator. Kenapa seandainya tadi kan kembali lagi ke awal ya. Orang itu berbondong-bondong masuk ke konten kreator. Entah buat YouTube, IG, TikTok, menjadi TikToker atau selebgram atau yang menjadi yang lain, editor atau dan lain sebagainya, atau YouTuber atau yang lainnya. Terus atau menjalankan bisnis itu kan. Nah, kadang kenapa sih seorang anak apa sih yang dipilih anak muda yang seharusnya sih? Coba sampaikan kepada teman-teman. Kira-kira apa sih? Untuk anak muda, pilihlah passion kalian sesuai apa yang kalian inginkan. Karena biasanya kalau yang dia inginkan atau sesuai dengan keinginannya, itu mungkin bisa suatu jalan untuk mencari kesuksesan. Kita itu istilahnya kita bisa mengekspor diri kita lebih dalam lagi tentang apa yang kita sukai. Termasuk kayak hobi. Nah, hobi kan bisa menjadi penghasilan. Betul. Nah, kan seperti itu. Kalau mungkin hobinya
ngedit atau mungkin baca buku juga bisa. Nanti kita buat buku kan. Nah, nulis apalagi nulis dan baca tidak bisa dipisahkan. Nah, itu kan jadi satu. Ya. Yang mungkin hobinya fotografer, kan, videografer, video wedding kan sekarang banyak. Betul. Itu kan bisa mendapatkan cuan dari situ. Ya, online shop juga bisa mereka membuat foto katalog. Ya, betul, kopi katalog. Sekarang kan banyak itu kan makanan di foto katalog. Ya, betul. Poster ya? Ya, poster. Buatkan poster. Pokoknya kalau kalian ingin cari fashion kalian. Jadi cari fashion kita atau cari kelebihan kita. Setelah itu kita dalami aja dulu. Dalami dulu. Ya, baru kalau seandainya kita ingin pindah ke yang lain, enak. Karena kita sudah paham yang satu ini. Ya. Contohnya berarti seperti menjadi videografer. Videografer itu pasti dikaitkan dengan mengedit juga. Karena editnya dasar tinggal cut gitu ya. Iya. Betul. Pokoknya dalami dulu satu. Kalau udah hafal boleh mempelajari hal yang baru. Karena kita kan nggak munafik ya, perlu hal-hal baru. Betul. Biar ada. Apalagi kita masih muda kan. Karena semua itu butuh inovasi. Apalagi zaman dan perkembangan zaman semakin cepat ini dengan teknologi. Kalau kita nggak mempelajari hal-hal baru kita ketinggalan. Nah, terkait dari Mas Goni tadi kan. Kan sekarang itu eranya digital. Teknologi ya. Ada speed of teknologi kan. Jadi kecepatan teknologi cepat banget. Sejak dari zaman sekarang ini kita lahir lah sampai 90-an. 90 sampai 2010 itu kan teknologi lama banget. Tapi setelah 2011 ke 2022 sekarang teknologi kita berkembangnya luar biasanya gitu kan. Langsung seperti ada lonjakan tersendiri. Nah, terkait dengan dari keinginan dari Mas Goni tadi ingin saya membuka bengkel. Terus yang satu tadi apa? JNT oke lah, JNC. Oke lah, masuk ke situ kan. Masuk ke JNT pasti dengan menggunakan digital kan. Itu kan kalau seandainya tadi? Bengkel. Nah, apa kaitannya dengan digital gitu? Ada. Nah, sekarang motor kan sudah memakai mesinnya udah injeksi kan. Injeksi. Sekarang nggak perlu, kalau ngecek kerusakan nggak perlu pakai, dilihat dulu, dibongkar kan. Udah ada komputer. Nah, kita tinggal dimonitor lewat komputer apa bagian apa yang rusak. Betul. Ya kan? Cocok. Langsung ketemu bagian-bagian yang rusak. Nggak perlu dibongkar ini mesin. Iya, kalau seandainya motor bebek seperti saya, itu dibongkar dulu. Bongkar mesinnya, bongkar apanya yang ini ketemu yang rusaknya. Pasang lagi. Kalau motor sekarang kan udah canggih juga. Motor sekarang juga kuncinya udah nggak pakai kunci manual. Makanya remote. Itu teknologi. Tapi dengan kondisi yang sekarang yang menjadi pengajar, kira-kira ada rencana kapan ya? Ini kan tahun ya momennya sekarang kan masih tahun baru lah, masih 1 bulan kan, belum tengah bulan kan. Apa sih rencana terbesar ke depannya untuk mengajar? Iya, mengajar, entah di kehidupan aja Mas Goni dulu aja lah. Atau menikah atau rencana terbesar untuk waktu dekat mungkin ya tahu lah ya. Nggak tahu saya. Teman-teman kan juga nggak tahu kan, perlu mendengar. Rencana terbesar saya mungkin waktu dekat ini pengen lah menghalalkan sih menghibah meminang seorang sambuan karena kan udah cukup lama mengenal lah. Cukup lama mengenal, cukup lama bersama ini ada waktunya biar tidak zina terus. Biar enggak itu langsung dihalalkan ya gitu. Ada rencananya ke situ. Secepatnya. Kalau bisa mungkin tahun ini mungkin. Teman-teman doakan yang terbaik untuk teman kita. Kalau kalian belum kenal, silakan kenalan. Sosial medianya apa? Boleh tidak diekspos di gitu? Ada. Untuk IG-nya atau YouTube-nya? Punya YouTube? YouTube enggak punya. Punya tapi tidak populerkan. Adanya cuma IG
IG-nya Goni Abdul 261. Oke, nanti saya taruh di deskripsi. Iya. Oke lah, nanti biar teman-teman juga seadanya banyak follower kan, seadanya barangkali Iya. banyak endorse. Dan Banyak endorse, banyak cuan. Banyak cuan. Jadi duit. jadi duit, jadi kaya. Kaya tuh kiranya kekayaan terus cutting. Untuk rencana bisa mengajar belum ada. Untuk rencana Mengajar itu rencana terus mengajar itu belum ada. seadanya ingin bisnis pendidikan. Ini kan belum ada ya. Seadanya Sempat ada ingin membuka itu les. tempat privat. Les privat. Tapi apa ya? Melihat kondisi. Melihat kondisi dan fashion gak cocok. Melihat akhirnya udah gak jadi. Ya, bukan putus asa ya, bukan ya, tapi cuman melihat tidak ada gairah di situ. Gairah percuma kan. Kalau tidak tak keinginan kan percuma juga. Betul. Yang ada malah nanti berantakan, tidak terus karena kita tidak memiliki skill yang mumpuni di situ. Bukan berarti memiliki skill, tapi kita tidak memiliki fashion atau gairah di situ kan. Malah nanti menjadi berapi. apa? Oke, lanjut. Tadi kan sudah harta tahta Sylvia disebutkan kemarin kayak apa yang nanti judul aja nih. Apa. Nah, kan seseorang itu kan kita anak muda kan. Umur kita itu masih berapa sih? Masih puluhan, belum ada 25 lah kita kan. 24 ya. Iya, itu 24 sekitar gitu ya, gitu. Di umur yang segini, kalau kita melihat seorang pahlawan zaman dahulu itu kan berkarya, dia menulis, dia membaca, dia belajar banyak hal. Kenapa sih di zaman sekarang ini banyak sepertinya lebih baik menikah muda daripada kita terlalu banyak lama dengan seseorang, lama dengan seseorang tapi pada akhirnya nanti malah hancur berantakan. Kenapa sih lebih baik langsung kita menikah? Kira-kira kenapa? Yang pertama faktor karena modern zamannya, zamannya modern. Yes. Yang pertama karena teknologi udah canggih. Oke. Orang kan bisa menemukan apapun yang ia inginkan, yang ia cari. Yang cari kan di misalnya internet HP atau mungkin gitu. Hal-hal yang dari luar. Distract masuk ke seorang itu kan ke HP kan karena smartphone. Jadi kan mungkin hal-hal yang buruk. Kalau mungkin misal lihat orang luar pacaran nanti gini-gini semua ada anggapan yang salah. Walaupun kita berhubungan atau maksudnya berhubungan secara positif walaupun ya. Kan kalau budaya luar kan orang di sana kan terserah ciuman terserah sudah biasa. Kalau Indonesia kan itu hal yang tabu ya, tabu sekali. Tapi karena kita tidak bisa memaafkan teknologi menghindari dari itu. Jadi kan banyak anak muda lebih baik sekarang pacaran terus nanti ujung-ujungnya berantakan, salah pergaulan. Cara pergaulan kan udah ada itu kan. Pacaran pegangan tangan atau ada yang lain kan bahaya kan. Iya, berbahaya. Itu kan termasuk juga dalam misalkan tidak boleh aslinya pacaran seharusnya tidak boleh. Ta'aruf boleh. Ta'aruf boleh asli. Padahal ta'aruf berarti harus jalan bareng pegangan tangan. Kalau zaman dulu ta'aruf itu kan saling mengenal saja. Kalau sekarang kan ta'aruf salah pengertian. Lebih baik langsung halalkan. Menghalalkan. Nah, karena terlalu cepat mungkin ya, karena usia terlalu muda, ego masih besar masih memikirkan diri pribadi. Betul. Jadi banyak yang usia muda menikah itu nanti berantakan. Betul. Karena masih mikir ego masing-masing. Iya kan. Itu kadang-kadang kan menikah itu kan bukan tentang kita punya uang banyak, itu kan bukan ya. Kita kan menikah itu ada menyatukan persepsi yang berbeda menjadi mencari jalan tengah, mencari jalan keluar atau mencari solusi. Nah, nanti kita satu jalur. Nah, itu kan satu tujuan kan. Aslinya kan seperti itu. Itu kan. Tapi kan banyak anak muda yang ingin cepat menikah. Dia hanya ingin menikmati itunya saja. Bukan. Karena teman-teman sepanarnya sudah menikah. Karena melihat terbawa orang lain ya. Orang lain membandingkan orang lain juga temennya. Ini teman aku udah menikah umur segini, kok aku belum menikah. Karena itu
Jadi ya. aslinya belum siap, Betul. tapi karena melihat teman-teman udah menikah, jadi Akhirnya dia bagaimana caranya ingin mendapatkan cepat nikah. aslinya karena ego masih belum stabil, Apa namanya, emosinya juga belum siap, siap. atau kedewasaan dan mentalnya juga belum siap. Akhirnya memaksakan. Akhirnya apa? Yang terjadi Tidak berantakan dengan jalan. Karena menikah kan itu adalah ibadah yang Betul. pertama. Nah, Ya lebih jadi satu langkah lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa itu kan. Itu. Salah mengartikan. Nah, salah mengartikan akhirnya disalahgunakan. Salah gunakan juga. Nah, oke. Jadi teman-teman, untuk yang ingin menikah harap sabar ya. Jangan Mentalitas egoisnya, terus apalagi finansial juga finansial harus dikuatkan. cukup ya, harus dikuatkan. Karena kalau usaha udah finansial masih belum kuat, masih berantakan, apalagi dia masih mementingkan diri sendiri kan, dia kan harus menghidupi anak orang lain ya. Nggak mungkin seandainya kita menarik anak itu yang dikasih makan, nggak, masih ingin dikasih makan cinta. Iya kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Kita perlu persiapannya cukup, emosi yang stabil. Jadi ego yang tidak mementingkan ego sendiri kan. Dengan cara itu ya baru kita oke lah, saya siap lah. Oke, andene berani berbilang kamu adalah kamu, aku adalah kamu. Atau kata Habibie dan Ainun kan, kata Pak B.J. Habibie itu, masa lalumu ada masa lalumu, masa laluku adalah masa laluku, tapi masa depanku dan masa depanmu adalah masa depan kita. Nah, seperti itu Pak. Iya. Itu dari Pak B.J. Habibie. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian ingin menikah, usahakan siapkan dulu segalanya, lahir dan batin. Jangan karena iri dengan teman. Nah, jangan memandang temannya sudah menikah dulu. Akhirnya ikut-ikutan temannya. Nah, akhirnya menghalalkan segala cara. Jangan seperti itu. Siap, boleh. Cukup sekian nih podcast ngobrol. Cukup sekian. Nah, ini gini aja. Cukup saja. Kan tadi setelah ngomong publik. Oke, teman-teman, mungkin itu cukup itu saja. Ngobrol santai kita. Ngobrol santai gitu aja ya. Ngobrol santai pada kesempatan kali ini. Semoga kalian mendapat insight dari obrolan kita berdua, dari tamu pertama di channel ini ya. Walaupun ngobrolnya ngalor ngidul, tapi tetap ada suatu value yang kita berikan kepada teman-teman. Karena orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Harta tahta Sylvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tamu pertama.